Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai bahkan budidaya, biasanya kita dikasih pilihan untuk membuat kolam mau terpal ataupun fiber. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan adalah jika biasanya para petani itu menggunakan terpal sebagai media untuk budidaya ikan, khusus yang budidaya di darat. Nah, akan tetapi pemakaian terpal ini atau pembelian terpal ini akan menjadi masalah kemudian hari ketika kita kurang teliti dalam membeli terpal ini. Karena yang kita tahu terpal itu pasti banyak kekurangannya. Misalnya terpal itu gampang sobek dan gampang kotor. Harga terpal relatif lebih murah. Yang saya ingin sarankan di sini adalah jika ingin membuat kolam yang terbuat dari terpal, lebih baik membelinya di tempat terdekat. Yang pertama adalah kita tahu jika nanti ada kebocoran bisa di dikomplain kembali. Soalnya kalau saya bagi pengalaman di sini, saya mencari harga termurah yang ada di online. Memang harganya dibilang murah juga enggak, tapi harganya standar lah. Nah, tapi yang harus diwaspadai itu di sini tuh biasanya jahitannya atau apanya kurang terata pas lagi nyampai itu kurang rapi, terjadi kebocoran, terus ada bolong-bolong yang kecil yang kelihatan. Nah, yang seperti ini tuh yang menjadi masalah di kemudian harinya, yang asalnya ingin murah tapi malah jadi banyak yang harus dilakukan. Apalagi jika kolam terpal bolong, susah sekali mengidentifikasinya, bagaimana cara mengetesnya, apakah terpal itu masih bagus atau bolongnya di bagian mana. Nah, jadi saya sarankan jangan terlalu tergiur dengan harga yang murah, walaupun bedanya cuma berapa ribu. Saya juga membeli waktu itu terpal harganya kolam diameter 2, tingginya 1, harganya 315.000. Memang termurah, kalau saya lihat itu reviewnya juga bagus, tapi setelah saya dapat ternyata tidak sesuai sama yang saya mau gitu. Apalagi kan terpal ini dipakainya bisa dibilang ya jangka yang lumayan panjang. Jadi sayang banget kalau misalnya ada kebocoran, hanya bocoran kecil yang tidak terlihat. Jadi ya lebih baiknya toh ongkos kirimnya juga mungkin hampir sama sama harga pedagang yang di sekitar. Kalau perlu ditawar aja yang misalnya toko terpal yang terdekat, biasanya di Google Maps itu banyak yang saya tahu ada di mana aja. Terus kemudian biasanya ini karena saya sudah kejadian bolong-bolong terpalnya, yang saya lakukan tuh kemarin saya coba pakai kalau ada beberapa di Semer di YouTube tuh ada yang pakai namanya lem sama serbuk kopi. Itu udah saya coba, terus saya pakai lakban, tapi yang lumayan bagus itu saya pakai lakban yang lakban yang tahan air, tapi itu harganya sangat mahal, jadi nggak sebanding sama harga terpalnya. Cuman kalau misalnya benar-benar bolong itu lumayan banget. Lakbannya tuh depannya warnanya aluminium, terus dia ada perekatnya di belakangnya. Dan perekatnya itu emang lebih kuat, dan saya coba lagi ternyata lumayan berfungsi. Dan saya sering juga dalam membuat terpal ini, biaya yang dikeluarkan itu memang kalau kita bikin sendiri ini harganya lebih jatuhnya lebih murah sih, tapi nggak murah-murah banget. Kalau saya di sini
Nanti saya akan mungkin kalau akan menjelaskan rincian berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam satu kolam terpal. Jadi kalau ada yang mau membuat kolam terpalnya sendiri bisa dicoba. Kalau di pasaran saya harganya itu sekitar 1,5 sampai 2. Kalau di sini saya 1 juta itu udah sama tukangnya. Nah, jadi itu saja sebenarnya yang harus di eh, apa sharing mengenai percobaan saya pertama ini. Apalagi saya masih pemula, masih baru mau mencoba. Semoga kita bisa sharing-sharing. Ya pokoknya yang pertama dilihat itu jangan tergiur harga, coba cari yang terdekat. Lebih baik cari yang terdekat, tapi kita bisa menanyakan kualitas barangnya. Kita tahu bagaimana barangnya. Jadi jangan tergiur sama barang yang murah juga. Begitu saja. Jadi kalau ada kalian juga punya pengalaman mengenai em, media pembuatan media mana yang paling efektif, kalau saya lihat itu semua media mau pakai sistem bioflok, mau pakai sistem RAS, itu semuanya pasti ada kekurangan sama ada kelebihan. Kalau kalian kolam tanah ya bisa dalam jumlah besar, nah, tapi tidak terkontrol. Sebaliknya gitu bioflok juga, tapi misalnya semi intensif bisa 1 meter kubiknya bisa sangat banyak, namun pemakaian listriknya juga tetap harus diperhatikan. Jika menggunakan sistem RAS juga sama aja. Jadi pilih, kalau ketika kita mulai suatu budidaya, sesuaikan dengan budget sama lokasi. Eh, begitu aja sih yang mau saya sampaikan. Bagaimana saya tentang terpal ini. Semoga kalian tidak tertipu dengan orang-orang yang ingin menjual murah, yang penting dapat banyak. Biar ini bisa jadi pembelajaran buat kedepannya. Sekian dan